gak buat kita gak. Cahaya Allah ini perhatikan baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Cahaya Allah. Orang yang hatinya mempunyai kerinduan kepada Allah, langsung dia dengar cahaya Allah, dia kaget tuh, cahaya Allah. Karena ini cahaya itu adalah jalan pintas, jalan tol menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat sekali kami itu anunya. Usulnya itu karena jazab langsung musyahadah. Sebenarnya begini, orang yang mendengar lafal Allah itu, kalau dia rindu, ada kerinduan dalam dirinya, Allah begitu, dia langsung terperanjat, apalagi sampai cahaya Allah. Dia kalau rindu benar-benar pengen lihat cahaya Allah, lihat sendiri dengan mata hatinya. Sebenarnya saya juga belum sampai pada makom musyahadah cahaya Allah ini. Tapi untunglah Allah Subhanahu wa taala itu dermawan sekali sehingga dipertemukan dengan Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari ini. Syekh ini bukan kaleng-kaleng. Tidak gampang orang itu untuk musyahadah cahaya Allah. Tidak gampang. Waduh, jangan kira gampang. Tapi di Thariqah Karkari itu gampang. Itu karomah syekhnya ya. Saya pernah baca, orang untuk musyahadah cahaya Allah itu butuh 20 tahun. 20 tahun. Ada yang harus naik ke gunung. Ada. Hanya untuk musyahadah cahaya Allah. Di kami cukup sholat istikharah. Yang kedua, amalkan hidupnya 40 hari. Lalu setelah itu nunggu tanggal baiat, dia musyahadah cahaya Allah. Pertama itu ya, orang yang ada kerinduan untuk usul, untuk bertemu, untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Tapi ini bukan menyaksikan Allahnya, masih menyaksikan nur, menyaksikan cahaya Allah. Masih hijab nih, masih hijab. Nanti hijab inilah sebenarnya, karena begini, kalau hijab nur ini sudah gak ada, berarti dia langsung. Tapi ini ilmunya kita tidak umbar di publik. Saya hanya kasih gerbangnya. Ini cahaya Allah itu gerbang masuk pada ma'rifatullah. Bukan ma'rifatullah itu dalam tasawuf itu ada ma'rifatu dzatillahi. Ilmunya tidak diungkap dengan lisan, tidak ditulis di buku. Nah, pertanyaan ada kemarin komen tajam juga. Ustadz, ilmu itu sudah ada di buku, sudah disebar di video di YouTube. Jawabannya begini. Di kami Thariqah Karkarya, orang yang belajar makrifat dari buku atau dijelaskan dengan mulut itu seperti orang membaca panduan berenang. Dia panduan berenang, baca hafal 100 buku tentang berenang, tapi dia belum pernah terjun ke dalam lautan. Ya dia berhayal gitu. Waduh, ini saya sudah bermakrifat ini. Tapi dia masih dari buku ilmunya. Ilmu kami bukan itu. Orang di kami itu orang yang ilmunya dari buku atau dijelaskan dari lisan, belum makrifat. Di kami, thariqah kami ya, thariqah lain saya no comment lah. Belum makrifat. Kayak dia baca buku apa, terjun payung misalnya, dia hafal teori-teorinya, penemunya dia hafal, tapi belum pernah dia terjun payung. Belum pernah dilemparkan ke lautan hakikat. Nah begitu tuh. Kalau di kami dilemparkan dulu ke lautan hakikat, nah, baru dikasih tahu itu tadi lautan, itu tadi asin, itu tadi gaya bebas. Nah, gaya bebas ini kalau saya jelaskan, ada sering saya dibilang ngawur karena gaya saya bebas menjelaskan makrifat itu bebas, karena saya tenggelam ke lautan hakikat dan jadi lautan hakikat itu sendiri. Begitu tuh, lautan tidak terbagi-bagi. Jadi ketika bilang menjadi sebagian itu sudah salah. Makanya kalau diungkapkan hakikat ini memang langsung bahasa itu langsung remuk dia. Langsung otak ini langsung menangkap ngawur gitu. Jadi kalau Anda Bang Ayah Raihan nih sering sebenarnya masuk ke sini. Gampang itu anunya. Langkahnya istikharah, amalkan diri ini. Kalau Allah anugerahkan untuk dilemparkan ke lautan hakikat, Anda akan jawabannya persis dengan saya. Itu yang manfaat keberapa? Manfaat yang lain cahaya Allah ini banyak, sesuai dengan kondisi kejiwaan masing-masing. Ada yang Siti Timah dari Sumatera, itu penyakitnya bipolar dan skizofrenia kalau gak salah sembuh. Ada yang dari Salatiga, saya sebutkan wilayahnya karena itu betul-betul terjadi. Yang Salatiga itu badan langsung harum. Ada yang dari Tangerang,
itu dia langsung, itu kan anak ya, punya ayah, punya ibu. Itu ibunya langsung masuk alam malakut lah. Dia atau alam barzakh ya. Karena didatangi oleh ibunya yang sudah meninggal. Ibunya yang sudah meninggal ini berbicara begini. Nah, anakku, gitu bahasanya. Anakku, saya ini ketemu dengan orang-orang soleh itu, tetangga saya yang soleh itu saya ketemu. Kalau tetangganya yang nggak soleh saya nggak ketemu, karena ibunya ini ternyata ahli solawat, baca solawat tuh. Nah begitu, jadi orang Tangerang ini diceritakan oleh ibunya, ternyata emang orang yang meninggal dunia itu bisa bertemu, bisa bersilaturahmi gitu, antara orang yang meninggal satu dengan orang yang meninggal yang lain. Yang di Tangerang ini diantara manfaatnya ya. Tapi manfaat yang ini manfaat sekunder, manfaat nomor 2 lah. Manfaat pertama itu adalah ma'rifatullahi, mengenal Allah dalam arti ma'rifatulahillahi. Begitu banyak manfaatnya Bang Raihan. Kita cek dulu ke bawah.